financial institutions going under because of their own bad practices and now asking the public to bail them out. Wall Street in crisis mode this morning. Lehman Brothers says it will file for Chapter 11 bankruptcy today. The Dow fell by 4.4% today, more than 500 points, the worst one-day point drop since 9/11. In Indonesia, fears of financial disaster hit the streets, with long lines formed outside supermarkets. They got a government money printing machine. Tahun 2008, keuangan dunia berdarah. Bank-bank raksasa tumbang, masyarakat panik, tapi di balik layar, seseorang atau mungkin sekelompok orang sedang menulis sebuah kode yang akan mengubah segalanya. Ini bukan cerita konspirasi, ini cerita tentang Bitcoin, uang digital yang lahir dari krisis dan mungkin jadi solusi untuk krisis berikutnya di masa depan. 31 Oktober 2008. Sebuah email anonim muncul di milis kriptografi. Pengirimnya bernama Satoshi Nakamoto. Lampirannya, sebuah white paper dengan 9 halaman yang mengusung ide gila. Uang digital tanpa bank, tanpa pemerintah, tanpa perantara. Tapi siapa Satoshi? Programmer jenius? Tim rahasia? Atau agen pemerintah? Namun satu hal yang pasti, ide ini langsung memicu perang. Para ahli kebingungan. Bank-bank gerah, tapi bagi banyak orang, ini adalah pemberontakan finansial yang mereka tunggu. Bitcoin merupakan mata uang digital yang dibangun dengan jaringan blockchain. Bayangkan blockchain bisa dibilang sebagai buku kas digital raksasa. Setiap halaman blok berisi transaksi diikat dengan kriptografi. Tapi siapa yang menjaganya? Jawabannya, miner. Mereka adalah tentara digital yang bersaing memecahkan teka-teki matematika, proses yang disebut proof of work. Pemenangnya dapat imbalan bernama Bitcoin. Tapi ini bukan sekadar game, ini adalah sistem keamanan terdesentralisasi. Dan jika untuk menipu jaringan tersebut, Anda harus mengalahkan ribuan komputer sekaligus. Biayanya? Mahal sekali, lebih mudah mencuri emas dari Fort Knox. Tapi Satoshi sudah pikirkan ini, semakin besar jaringan, semakin aman. Inilah mengapa Bitcoin disebut anti-fragile, semakin diserang, maka semakin kuat. Misalnya, Ali mau kirim 0,1 Bitcoin ke Budi. Ali buka dompetnya, memasukkan alamat Budi, kode unik seperti email, lalu klik send. Tapi di belakang layar, ini bukan transfer biasa. Transaksi Ali akan di-broadcast ke jaringan Bitcoin ribuan komputer di seluruh dunia yang disebut node. Node ini bertugas memverifikasi. Apakah Ali punya 0,1 Bitcoin? Apakah dia belum double spend? Jika valid, transaksi dimasukkan ke mempool antrian transaksi yang menunggu diproses. Disinilah miner masuk. Tugas mereka, ambil transaksi dari mempool, susun jadi blok seperti halaman buku kas. Pecahkan, teka-teki kriptografi untuk mengunci blok. Ini seperti lomba. Siapa cepat dapat jawaban, dia menang. Setelah miner berhasil, blok baru ini disiarkan ke seluruh jaringan. Node akan memvalidasi ulang. Jika 51% node setuju, blok resmi masuk ke blockchain buku, kas permanen yang tak bisa diubah. Ali dan Budi pun dapat notifikasi, transaksi sukses. Kenapa ini aman? Bank jaga uang dengan berangkas dan security. Bitcoin jaga dengan matematika desentralisasi jaringan tersebar di ribuan node. Jika ingin meretas Bitcoin, hacker harus serang semuanya sekaligus. Kriptografi data dienkripsi dengan SHA 256 lebih aman dari password Netflix Anda, bahkan PIN ATM Anda. Transparansi semua transaksi bisa dilacak di blockchain, tapi identitas pemilik anonim. Bitcoin sering dikritik, boros energi. Ya, jaringan ini memang haus listrik setara dengan negara Filipina. Tapi ada cerita lain. Di Texas,
miner menggunakan energi terbarukan. Di Afrika, mereka memanfaatkan gas metana yang terbuang. Ini bukan soal hitam putih, tapi inovasi versus keberlanjutan. Di Venezuela, Bitcoin jadi penyelamat saat hiperinflasi menghancurkan Bolivar. Di Nigeria, ia jadi alat protes terhadap kontrol pemerintah. Tapi masalah lain muncul. Skalabilitas Bitcoin hanya bisa proses 7 transaksi per detik. Bandingkan dengan Visa, 24.000. Solusinya, Lightning Network. Tapi masih seperti jalan tol yang sepi. Bedanya, Bitcoin itu seperti surat elektronik, langsung ke tujuan, tanpa kantor pos. Bank seperti surat yang harus lewat 5 meja admin, bayar 5 kali, dan tunggu seminggu. Ini adalah gambar ilustrasi sederhana dari sebuah proses transaksi Bitcoin dan bank. Apakah Bitcoin akan jadi uang sehari-hari atau sekadar emas digital? Perusahaan seperti Tesla dan MicroStrategy yang sekarang berganti nama menjadi Strategi sudah menjadikannya cadangan devisa. Negara seperti El Salvador bahkan melegalkannya sebagai alat bayar. Tapi tantangan terbesar bukan teknis. Ini soal kepercayaan. Apakah dunia siap mempercayai kode, bukan lagi bank? Bitcoin adalah eksperimen sosial terbesar abad ini. Ia memaksa kita bertanya, apa itu uang? Siapa yang mengendalikannya? Satoshi menghilang tahun 2011, meninggalkan warisan yang masih kita perdebatkan. Tapi satu hal pasti, revolusi ini tidak bisa dihentikan. Jika Anda penasaran, pada deskripsi saya cantumkan link white paper Bitcoin. Tapi hati-hati, setelah Anda memahami Bitcoin, Anda mungkin tidak akan percaya lagi pada uang kertas. Apa menurutmu Bitcoin bisa gantikan bank? Jika kalian suka video ini, support channel ini dengan like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya tentang cryptocurrency lainnya.